supaya kau beri jawaban, utuslah aku Tuhan. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 14 Mei, judulnya Tuhan di antara umat-Nya. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Mengikuti petunjuk hadirat Tuhan di awan, orang Israel akan berhenti dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian, mendirikan kemah suci, dan kemudian suku-suku itu akan mendirikan kemah mereka di sekitar kemah suci. 3 suku di setiap sisi. Kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan akan turun ke tempat yang maha kudus dan tinggal di tengah-tengah umat-Nya. Ada satu suku yang dominan di masing-masing keempat sisi kemah suci. Menurut Bilangan 2, keempat suku yang dominan ini adalah Laskar Yehuda di timur, Bilangan 2 ayat 3. Laskar Ruben di selatan, Bilangan 2 ayat 10. Laskar Efraim di barat, Bilangan 2 ayat 18. Laskar Dan di utara, Bilangan 2 ayat 25. Perhatikan bahwa setiap suku yang dominan mengibarkan panji-panji atau bendera khususnya untuk menunjukkan siapa mereka. Meskipun kitab suci tidak secara eksplisit menjelaskan apa yang ada di setiap bendera, ada tradisi yang menarik yang secara bebas didasarkan pada karakteristik suku yang dijelaskan dalam Kejadian 49 dan Ulangan 33, yang menetapkan salah satu dari 4 wajah untuk masing-masing dari 4 titik kompas. Berikut ini yang ditulis oleh Carl Friedrich Kiel and Franz Delitzsch dalam Commentary on the Old Testament, volume 1, halaman 660. Menurut tradisi kerabian, bendera Yehuda memiliki sosok singa. Bendera Ruben mirip dengan manusia atau kepala manusia. Bendera Efraim memiliki sosok lembu. Bendera Dan adalah sosok Raja Wali. Sehingga keempat makhluk hidup yang bersatu dalam bentuk kerub yang dijelaskan oleh Yehezkiel diwakili berdasarkan 4 standar ini. Mungkin jadinya kebanyakan membaca jika dikaitkan dengan tradisi, tentu saja. Tetapi tetap menarik untuk membandingkan tradisi kuno ini dengan gambaran Alkitab tentang Yerusalem baru. Sebuah pola menarik muncul, yaitu ada pintu gerbang yang mewakili 3 suku di keempat sisi kota. Dicatat dalam Wahyu 21 ayat 12 dan 13. Gambaran perkemahan Israel dan Yerusalem baru menggarisbawahi satu fakta penting, yaitu Tuhan bermaksud untuk menarik umat manusia mendekat ke tahtanya. Kitab Wahyu mengajarkan kita bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah bait sucinya. Wahyu 21 ayat 22. Tentu saja kita tidak tinggal di perkemahan Israel. Namun kita, dalam hidup kita sendiri sekarang ini, dapat mendekat kepada hadirat Tuhan.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 28. Tuhan memberkati kita semua.